Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Nah, di video kali ini saya mau jelasin sesuatu yang penting ya buat kalian yang masih bingung tentang polemik yang sedang bergulir setelah pemilu tentang istilah quick count, exit poll, dan real count. Nih, apa bedanya? Semoga video ini bisa membantu kalian dan kita doakan sama-sama yang terbaik ya buat bangsa ini ke depannya. Saya mau berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang quick count, exit poll, dan real count. Nah, semua dasarnya itu adalah ilmu statistika. Jadi ini adalah cabang dari ilmu matematika, digunakan oleh lembaga survei, ya, lembaga survei yang memang sudah terverifikasi. Saya mau kasih sedikit informasi sebenarnya buat kalian semua yang suka dengan matematika, apalagi yang suka dengan statistik. Ini ada peluang besar ya buat kalian bisa bekerja, karir kalian ke depannya. Lembaga-lembaga survei sekarang sudah makin banyak ya. Jadi ini adalah peluang yang bagus sebenarnya, karena memang semakin ke depan ini akan sangat diperlukan banyak sekali orang-orang yang ahli dalam ilmu statistik dengan metode ilmiah membantu dalam entah survei atau memang seperti ada penyelenggaraan pemilu seperti ini ya. Jadi bisa mengawal suara yang ada. Nah, survei elektabilitas ini dilakukan sebelum pemilu ya. Kalau kalian pernah dengar survei elektabilitas, ini adalah pendapat ya. Jadi orang diwawancara dengan random, ada metodenya dengan ilmiahnya. Jadi pendapat survei elektabilitas ini tidak menggambarkan, belum tentu sama dengan hasil dari perhitungan suara resmi, karena hanya pendapat. Bisa aja orang yang ditanya itu kan pada saat ditanya pilihnya A, tapi waktu dia ke TPS pilihnya jadi B. Jadi ini memang ada jeda waktu sebelum berapa hari atau 2 minggu atau 3 minggu sebelum pemilu atau berapa bulan gitu ya. Jadi ada bisa terjadi perubahan, dan orang yang ditanya ini juga bisa jawabnya kan nggak jujur ya. Jadi memang yang namanya survei elektabilitas ya subjektif banget lah, tergantung orangnya gitu ya. Nah, kita mau bahas tentang quick count sebenarnya sih. Quick count ini sebenarnya perhitungan resmi loh. Jadi quick count ini benar-benar menghitung hasil dari pemilihan ya. Jadi perhitungan resmi dari form C1. Ini adalah form resmi dari KPU di 800.000 lebih TPS ya yang ada, dipilih secara acak mungkin aja cuma 5.000 TPS gitu ya. Jadi nggak bisa lembaga survei menghitung dengan sekian banyak ya. 800.000 TPS itu biayanya sangat besar. Jadi pasti mereka akan ambil random sampling gitu ya. Ini pasti ujung-ujungnya karena ke biaya gitu ya. Biaya itu sangat besar, karena kita kan butuh setiap orang di satu TPS kali 5.000 aja. Kalau satu orang dapat berapa misalkan, untuk ongkosnya, untuk kerja mereka gitu ya. Ini pasti cukup besar biaya. Jadi pasti diambil sampel ya se-efektif mungkin lah, nggak sedikit banget, nggak boros banget gitu biayanya. Nah, ini ada metode ilmiahnya nih buat nentuin sampel itu dibutuhkan berapa banyak. Random sampling. Lalu ada istilah multi-stage random sampling, ini yang paling sering dipakai katanya ya. Saya baca di beberapa informasi yang ada. Multi-stage random sampling ini jadi mengelompokkan berdasarkan klaster tertentu lalu dipilih lagi random. Jadi mereka membagi, misal satu provinsi dibagi jadi berapa klaster, lalu dari berapa klaster dipilih lagi random. Jadi memang kompleks ya untuk metodenya, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada prinsip keadilan atau fairness yang ada gitu ya. Walaupun random tapi mereka juga fair. Jadi hasil quick count sebenarnya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mempunyai beda yang nggak terlalu besar. Walaupun ada error ya, kita tahu nggak ada metode yang sangat-sangat sempurna ya. Itu berarti kan sama aja kayak real count ya kan. Quick count ini hanya perhitungan cepat oleh lembaga survei dengan memilih random TPS-TPS yang ada. Ya, kalau kalian mungkin banyak bertanya, TPS-nya kan bisa aja kan dapatnya kebetulan si A semua gitu ya. Nah, semakin sedikit jumlah TPS yang ada, itu pasti errornya besar. Tapi kalau dengan jumlah yang efektif dan pembagian sampel yang rata gitu, yang merata, itu bisa mewakili sebenarnya. Jadi ini secara ilmiah. Kalau kalian tertarik, kalian bisa masuk ke ilmu statistik ya. Nah,
Ada yang kedua namanya exit poll. Exit poll ini beda dengan quick count. Sama-sama dilakukan oleh lembaga survei, tapi exit poll ini dilakukan dengan wawancara. Mirip sama survei elektabilitas, tapi ini dilakukan setelah memilih. Jadi setelah memilih di TPS gitu ya. Dilakukan wawancara. Tadi pilih apa? Misalnya si A atau si B. Tapi kan jawaban mereka kan juga bisa bohong ya. Jadi ini hanya opini sebenarnya. Jadi kalau saya disuruh pilih mana yang lebih akurat, menurut saya quick count dibandingkan exit poll. Nah, kalau real count namanya juga real ya. Jadi ini memang perhitungan resmi oleh KPU. Cuman memang perhitungan resminya ini butuh waktu yang panjang karena dari RT RW di kelurahan lalu digabung ke kecamatan, ke kota, provinsi, lalu baru masuk ke nasional, perhitungan suara nasional. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama ya. Katanya 22 Mei akan ada finalnya, tapi setiap hari mereka bekerja keras ya buat memverifikasi setiap data yang masuk ya. Form C1 itu sangat-sangat banyak ya, ada 800 ribuan TPS. Nah, ini real count KPU resmi ya. Saya ambil dari website KPU tanggal 20 April ini. Sudah masuk 53 ribuan TPS dari 813 ribuan TPS atau 6,5%. 6,58% suara. Quick count itu bukan hasil resmi. KPU lah yang akan mengeluarkan hasil yang resmi nantinya. Mereka butuh waktu. Nah, semoga kalian ngerti istilah-istilah yang ada ya. Ada quick count, exit poll itu dilakukan oleh lembaga survei, kalau real count oleh KPU. Survei elektabilitas juga oleh lembaga survei. Jadi ya kita tunggu aja sama-sama hasil resmi dari KPU. Kita sama-sama doakan semoga KPU bisa bekerja dengan netral ya. Dengan tanpa tekanan, tanpa kecurangan, semuanya transparan, kita bisa sama-sama lihat. Form C1 yang ada kalian bisa cek kpu.go.id ya. Itu website resminya KPU, lalu pilih aja hasil pemilu 2019 ya. Kalian bisa cek sebagai anak-anak muda, kalian bisa peduli dengan hasil pemilu yang ada. Oke, semoga ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya supaya update terus video-video dari kita ya. Thank you for watching. Terus dukung channel ini supaya tercapai 1 juta subscriber. See you again in the next video. Bimbel Smart Your Smart Solution.